Hola hola ho, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini Bu Yuli akan menjelaskan tentang menyederhanakan pecahan. Perhatikan ya, dan silahkan siapkan bukunya jika kalian ingin ikut menghitung mengikuti instruksi dari Bu Yuli. Oke? Sebelum Bu Yuli menjelaskan tentang bagaimana caranya menyederhanakan pecahan, di sini Bu Yuli akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan berarti menentukan pecahan yang senilai dari suatu pecahan tertentu dengan nilai pembilang dan penyebut lebih kecil. Di sini poinnya adalah menentukan pecahan yang senilai, tapi nilai pembilang dan penyebutnya itu lebih kecil. Artinya pecahan itu tetap senilai ya, nilainya sama. Hanya saja nilai dari pembilang dan penyebutnya itu lebih kecil. Nah, selanjutnya pecahan terakhir dengan nilai pembilang dan penyebut paling kecil yang diperoleh dari menyederhanakan pecahan dinamakan bentuk paling sederhana dari pecahan tersebut. Jadi di sini poinnya, bentuk paling sederhana dari sebuah pecahan adalah pecahan yang diperoleh ketika nilai pembilang dan penyebutnya itu paling kecil. Begitu ya. Oke, agar tadi yang disampaikan Bu Yuli lebih jelas, di sini Bu Yuli sudah menyiapkan contoh untuk kalian. Nah, contohnya adalah tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari 16/24. Oke, tadi poinnya adalah kita mencari pecahan yang senilai dengan 16/24. Namun, kita mencari nilai pembilang dan penyebut yang paling kecil. Ingat ya, yang paling kecil itu nilai pembilang dan penyebutnya. Nilainya itu paling kecil, tapi untuk nilai pecahannya itu masih tetap sama. Nah, di sini langkah pertama yang Bu Yuli lakukan adalah Bu Yuli membagi 16/24 dengan 2. Jadi pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Itu ya. Jadi 16 dibagi 2 itu hasilnya 8. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 8/12 ini pecahan yang senilai dengan 16/24. Namun pertanyaannya, apakah 8/12 ini merupakan pecahan yang paling sederhana? Oke. Kalau kita pikirkan kembali, 8/12 ini masih bisa dibagi oleh bilangan yang sama. Nah, di sini Bu Yuli bagi dengan 2 lagi. Berarti 8 dibagi 2 hasilnya 4, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Berarti 4/6. Oke, Bu Yuli berpikir lagi nih, apakah 4/6 itu merupakan pecahan yang paling sederhana? Ternyata belum adik-adik semuanya. Ternyata 4/6 itu masih bisa dibagi 2. Berarti di sini 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 2/3. Kemudian Bu Yuli pikirkan lagi, 2/3 masih bisa dibagi bilangan yang sama nggak ya? Ternyata masih bisa adik-adik. Yaitu Bu Yuli bagi 1. 2/3 ya, 2 dibagi 1 hasilnya 2. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Wow, tapi ternyata sama nih hasilnya. Jadi, ketika Bu Yuli menentukan suatu bilangan, menemukan ya. Bu Yuli menemukan suatu bilangan, di sini 2/3, ternyata hanya bisa dibagi lagi oleh 1, maka pecahan ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Begitu ya. Nah,
Ini ya, tadi kan kita mencari pecahan yang senilai dengan 16 per 24. Berarti kan ada 8 per 12, 4 per 6, 2 per 3. Ini dengan nilai pembilang dan penyebutnya lebih kecil dari 16 per 24 kan. Tapi yang disebut dengan pecahan paling sederhana adalah yang nilai pembilang dan penyebutnya paling kecil, yaitu 2 per 3. Walaupun 8 per 12 dan 4 per 6 itu pecahan yang senilai dengan 16 per 24, namun 8 per 12 dan 4 per 6 itu bukan bentuk yang paling sederhana. Kenapa? Karena masih ada nilai pembilang dan penyebut yang lebih kecil. Yang paling kecil yaitu 2 per 3. Halo, hai, bagaimana? Paham ya semuanya? Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Silahkan, nanti Bu Yuli jawab. Oke, Bu Yuli selanjutnya akan menjelaskan tentang cara menyederhanakan pecahan. Jadi, ada caranya ya untuk menyederhanakan pecahan itu. Nah, caranya bagaimana? Oke, caranya seperti ini, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Ingat ya, pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama hingga diperoleh pembilang dan penyebut yang tidak bisa lagi dibagi oleh suatu bilangan kecuali 1. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Untuk contoh yang pertama, tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari 15 per 30. Jadi di sini kita memikirkan pecahan yang senilai dengan 15 per 30 dengan nilai pembilang dan penyebutnya itu lebih kecil dari 15 per 30, tetapi nilainya itu yang paling kecil. Artinya nilai pembilang dan penyebutnya ya sekali lagi, tapi untuk nilai pecahannya itu adalah pecahan yang senilai dengan 15 per 30. Oke, di sini Bu Yuli sudah memikirkannya. 15 per 30. Itu tadi Bu Yuli berpikir akan Bu Yuli bagi dulu dengan 3. Sepertinya 3 itu bisa membagi 15 dan membagi 30. Kita coba ya. 15 dibagi 3 berarti 30 juga dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 30 dibagi 3 hasilnya 10. 5 per 10. Sepertinya masih bisa ya disederhanakan lagi. Berarti 5 per 10 dibagi berapa? Ada yang bisa bantu Bu Yuli? Oke, betul sekali. Dibagi 5. Masih bisa ya dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Ada lagi nggak ya yang lebih kecil dari 1 per 2? Oke, sepertinya tidak ada ya. Oke, lanjutkan. Ini ada hasil pemikiran lain nih dari teman Bu Yuli. Teman Bu Yuli itu ingin membagi 15 dan 30 bukan dengan 3, tapi dengan 5. Boleh nggak ya? Boleh saja. Ini dibagi 5, berarti yang ini juga dibagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3. 30 dibagi 5 hasilnya 6. Ternyata 3 per 6. Sepertinya masih bisa disederhanakan lagi. Ayo kita sederhanakan lagi. 3 per 6 berarti masih bisa dibagi berapa coba? Oke, dibagi 3 ya. Dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Hore, ternyata sama dengan bagiannya atas.
Nah, tapi ada lagi nih teman Bu Yuli yang beda. Beda lagi caranya. 15 per 30 langsung dibagi 15. Boleh dong? Boleh saja, karena pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi 15. 15 dibagi 15 hasilnya 1. 30 dibagi 15 hasilnya 2. Hore lagi, ternyata ini hasilnya sama adik-adik semuanya. Paham ya kalian? Jadi caranya itu bisa bermacam-macam. Cara mana yang kalian pahami? Kalau kalian bisa langsung ke teman Bu Yuli ini dengan cara teman Bu Yuli ini juga boleh loh. Silahkan kalian milih yang mana. Yang penting adalah kalian menemukan bilangan di mana pembilang dan penyebutnya itu sudah tidak bisa dibagi lagi kecuali 1. Masih semangat untuk belajar ya adik-adik semuanya? Oke, kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2, tentukan bentuk pecahan yang paling sederhana dari 24 per 36. 24 per 36. Berarti langkah pertama kita mencari pecahan yang senilai dengan 24 per 36. Namun bilangan pembilang dan penyebutnya itu harus lebih kecil dari 24 dan 36. Jadi nanti caranya adalah kita membagi 24 dan 36 dengan suatu bilangan ya. Oke, di sini Bu Yuli akan membagi 24 dan 36 dengan berapa ya? 2 ya, kita bagi 2. Kemudian ini juga kita bagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian 36 dibagi 2 hasilnya 18. Oke, masih bisa dibagi lagi nggak ya? Masih bisa ya. 12 per 18. Berarti masih bisa dibagi berapa ya? Oke, bisa dibagi 2 ya. Kemudian ini juga dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 18 dibagi 2 itu 9. Oke, kita menemukan 6 per 9. Masih bisa dibagi lagi nggak ya? Sepertinya masih bisa ya. Oke, kita bagi 2. Tapi 9 tidak bisa dibagi 2 ya. Berarti dibagi berapa? Oke, betul, 3 ya. Oke, kita bagi 3. 6 dibagi 3 2. 9 dibagi 3 3. Oke, kita menemukan 2 per 3. 2 per 3 bisa lagi dibagi berapa ya? Cuma bisa dibagi 1 ya. Oke, berarti 2 per 3 itu sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Nah, ini ceritanya temannya Bu Yuli itu juga menghitung. Menghitungnya itu 24 dan 36 di sini langsung dibagi 12. Ini juga bisa dibagi 12. Oke, 24 dibagi 12 sama dengan berapa? 2. Kemudian 36 dibagi 12 berapa? 3. Hore, jawabannya sama kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira 12 ini dapat dari mana ya? Oke, ternyata 12 ini didapat dari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 24 dan 36. Oke, apa sih FPB itu? Yuk, FPB itu faktor persekutuan terbesar. Jadi bilangan yang bisa membagi 24 dan 36 yang paling besar. Nah, kalau kalian belum belajar tentang FPB, kalian bisa melihat di link di atas ya, atau link yang sudah Bu Yuli tulis di deskripsi box. Hola, masih semangat ya adik-adik semuanya? Oke, kita contoh ketiga. Contoh 3 adalah tentukan bentuk pecahan paling sederhana dari 28 per 32.
Nah, pertama di sini bisa kita bagi menjadi dengan ya, dibagi 2. Berarti sini juga dibagi 2. 28 dibagi 2 hasilnya 14. 32 dibagi 2 hasilnya 16. Oke, masih bisa dibagi 2 lagi nggak? Bisa ya sepertinya ya. Oke, kita kalau bisa dibagi 2, kita dibagi 2. Tapi kalau sudah tidak bisa berarti kita bagi dengan bilangan selain 2 ya. Oke, kita bagi 2. Hasilnya berapa? 14 dibagi 2, 7. 16 dibagi 2, 8. 7/8 masih bisa dibagi lagi tidak ya? Oke, ternyata tidak bisa ya adik-adik semuanya. Nah, kita lanjutkan. Karena tadi Bu Yuli sudah belajar tentang FPB, berarti di sini Bu Yuli sudah bisa nih menentukan faktor persekutuan terbesar dari 28 dan 32. Berapa ya? Oke, 4. 28 Bu Yuli bagi 4, 32 juga Bu Yuli bagi 4 ya. 28 dibagi 4 itu 7, 32 dibagi 4 itu 8. Hasilnya sama kan? Kalian mau menggunakan cara yang pertama juga boleh, cara yang kedua kalau sudah paham juga boleh. Silahkan, kedua caranya itu betul. Kalian mau pakai yang ini boleh, ini juga boleh. Hasilnya juga sama. Nah, sebenarnya kalau kalian cermati dari tadi, bilangan-bilangan di sini FPB-nya ini ya, ini 4 dan 4 sebenarnya perkalian dari 2. Ini dikalikan 2. Hasilnya 4 bukan? Oke, semuanya. Terima kasih ya sudah mengikuti belajaran Bu Yuli kali ini. Semoga bermanfaat dan silahkan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video Bu Yuli yang lainnya. Dan ketika ada pertanyaan silahkan kalian bisa menulis di kolom komentar. Oke, selamat belajar semuanya.